Al muridu, wahai orang yang berkehendak, lil khairi, untuk melakukan kebaikan, ya, bibidayatil hidayati, hendaknya ya harus melakukan apa yang termaktub di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, ya. Kalau Anda ingin menjadi orang benar, ya, orang benar dunia akhirat, ya, kerjakanlah apa yang tertulis di dalam Bidayatul Hidayah ini, ya. Kerjakan, ya. Dan untuk Anda menguji biha, dengan Bidayatul Hidayah itu, qalbaka, kepada hatimu. Wa makna tujarriba wa tamtahina wahidun. Adapun artinya tujarriba dan tamtahina itu wahidun, adalah satu, artinya itu sama. Apa artinya? Wa huwa takhtabiru marratan ba'da ukhra, yaitu Anda menguji suatu saat ba'da ukhra, setelah saat yang lain, ya. Jadi kita dianjurkan oleh musannif di sini, kalau ingin mencari kebaikan yang benar, ya, maka Anda itu harus ikut petunjuk yang tertulis di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, ya. Kemudian Anda mencoba untuk mengerjakan kepada apa yang termaktub di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Insya Allah kalau kita mampu melaksanakan isinya, kita insya Allah akan menjadi orang selamat dunia dan akhirat, insya Allah. Insya Allah. Ya. Berarti itu hatinya harus bagaimana, terus pokoknya lah kita diikat dengan penjelasan yang sangat bagus lah, ya, sangat bagus dengan isinya kitab ini. Fa in sadaqta ay wajadta qalbaka ilaiha ma'ilan ay muhibban. Fa in temukan ay wajadta, artinya Anda temukan qalbaka, kepada hati Anda, ilaiha, kepada Bidayatul Hidayah, ma'ilan, kepada, ya, sesuatu yang condong, ay muhibban, artinya mencintai Bidayatul Hidayah itu. Wa nafsaka, dan Anda menemukan kepada nafsumu, allati fi qalbika, yang ada di hatimu itu. Nafsu yang ada di hatimu itu bukan fisik, ini nafsu, ya. Biha ail bidayah, ya, mutawa'atan ay mungqadatan, artinya, ya, tunduk, ya. Ay mungqadatan artinya tunduk, ya, hatinya tunduk. Walaha, dan adalah, ya, bagi Bidayatul Hidayah, ya, qabilatun, adapun menerima, ay radiyatun fi akhdiha, artinya hatinya itu rela, fi akhdiha, di dalam mengambil Hidayatul Hidayah itu. Padunaka ay khudh dzalika tatallu'a ayil irtiqa'a ilan nihayati, maka ambillah olehmu, ya. Dunaka ini termasuk isim fi'il, ya. Isim fi'il maknanya khud, ya, ambillah olehmu, ya. Duna itu aslinya adalah dzarab, ya, aslinya. Kemudian dipakai menjadi isim fi'il. Ketentuannya harus digandeng dengan dhamir mukhatab kayak gini. Kalau tidak dengan dhamir mukhatab nggak bisa. Misalnya dhamir ghaib, dunahu, misalnya tidak bisa, ya, tidak bisa. Kalau harus dengan dhamir mukhatab untuk bisa menjadi isim apa? Menjadi apa? Isim fi'il amar, ya. Di mana khudh, ya, khudh, ambillah olehmu, ya. Itu harus bersama dengan dhamir mukhatab. Dhamir ghaib tidak bisa, tak.
Umpamanya dengan kum misalnya ya bisa duna kuma ya. Pokoknya dhamir mukhatab lah tasniyah apa jamak itu ya bisa ya. Tapi kalau dengan dhamir ghaib duna huma ya duna hunna tidak bisa lah itu. Tak bisa jadi apa isim fi'il amar tidak bisa ya. Itu anjurannya seperti itu katanya orang yang belajar nahwu, ceritanya kayak gitu ceritanya. Khadzalika tatallu'a wa taghalghula ya bil ghainaini pakai dua ghin wa bil fa'aini atau bit tafalfuli ya wa tafalfula kalau pakai dua fa ya. Kalau pakai dua fa itu tafalful ya, kalau pakai dua ghin taghalghul ya taghalghul. Maknanya ad-dukhul wasair yaitu masuk dan berjalan melalui jalan yang telah ditulis oleh kitab bidayah itu untuk untuk pergi menghadap Allah lewat jalan yang telah ditulis oleh bidayah itu. Allah, kalau orang itu mampu melaksanakan isinya bidayah ini dengan hati yang ikhlas untuk melaksanakan itu, maka akan datang ilmu dari Allah tanpa melalui seorang guru ya, akan datang sendiri. Itu yang pada akhirnya ya disebut dengan ilmu laduni katanya ya, ilmu laduni ya. Kan ada sampai Allah jadi doa kepada orang-orang itu, Allahumma alimni min ladunka ya. Berarti langsung disilin dari Allah, min ladunka, dari sisi engkau ya Allah ya. Jadi mudah-mudahan aku mendapat pelajaran min ladunka, dari ilmu yang langsung dari engkau berikan kepadaku tanpa melalui seorang ustadz, tanpa ya. Ya itu yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah nyampe kepada Allah ya, sudah kenal dengan Allah ya, berarti yang sudah sampai tingkatan ubudah itu ya, tingkat ubudah itu insya Allah akan mendapatkan ilmu-ilmu seperti apa yang diceritakan di sini ya. Namun wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika ay istiqbalika iyyaha, jika Anda menemukan qalbaka kepada hati Anda inda muwajahatika ketika menghadapnya Anda, istiqbalika artinya menghadapnya Anda, iya kepada bidayatul hidayah dengan isinya, bening kita pamelolo isinya ya, mengkita apa ya beli bisa meleh ya sudah tapi untuk mengamalkan isinya itu ya, yang dimasukkan di sini mengamalkan isinya bidayah, bukan kita punya kitab bidayah, kalau punya ya punya semua ini kan gitu ya, punya semua ya. Tapi mengamalkan isinya ya belum tentu kan kayak gitu, belum tentu. Jadi kalau Anda menemukan hatimu pada waktu Anda itu menghadap kepada kitab Bidayatul Hidayah dengan isinya sekalian ya, wa fi nuskhatin iyahu ya. Iyahu kepada hati itu ail qalba ya, ail qalba artinya kepada hati, biha dengan bidayatul hidayah itu musawifan, hatinya itu suka bermain janji ya. Musawifan itu, musawi itu bermain janji, betulnya musawifan itu lapal saufa itu kagak fi'il ya, pas artinya mempunyai makna janji. Saupa itu maknanya akan ya, saupa yang masuk kepada fi'il mudhari' ya. Kalau adin ya, saya dribu, saufa yadribu, dan saufa itu dibuat fi'il menjadi sawfa, berarti maknanya itu bermain janji, nunda-nunda kerjaan ya. Maksudnya seperti misalnya, biar saya akan melakukan isinya bidayah nanti itu setelah usia saya nanti 25. Sekarang masih enak-enaknya bermain macam-macam kan kayak gitu. Kalau sudah usia 25 nanti saya akan amalkan isinya bidayah itu. Ini itu namanya orang yang musawib namanya itu ya. Jadi kalau yang benar bagaimana? Kalau sudah tahu sekarang, enggak usah usia 25, takut enggak nyampe usia kita sampai segitu ya. Ya akhirnya ya celaka kita kan kayak gitu. Ya. Tidak usah musawib ya. Namanya orang yang musawib, bermain janji ya. Saya mau ke Mekah nanti kalau sudah usia 70 ya. Iya mendapat karena hati kan gitu ya. Lah punya uang ya
punya kesempatan berangkat ya. Tidak usah nunda-nunda ya. Itu disebut musawib namanya ya. Sebetulnya musawir lapal saufa roa ya, huruf yang masuk ke fi'il mudhari' roa dijadikan fi'il sehingga menjadi sawwafa yusawwifu taswifan, sehingga dikatakan huruf taswif. Ini saufa dikatakan huruf taswif, jangan orang saja. Nah bukan gitu ya. Maknanya bermain janji, nunda-nunda kerjaan ya, nunda-nunda kerjaan itu tidak bagus itu. Biha musawifan biayyakula al-qalbu ya, gambarannya ini ya, dengan gambaran seperti berkata siapa hati maratan pada suatu ketika ba'da ukhra, setelah waktu yang lain, saufa af'alu dzalika, saya akan melakukan itu ya. Masih akan ya, masih akan. Itu biasanya susah untuk memenuhi orang yang bermain janji kayak gitu ya. Nanti saya akan berbuat baik nanti setelah usia 25. Nyampe 25 ya, keadaannya itu bagaimana, lebih punya kemampuan lagi misalnya, tidak kira itu berbuat baik, tidak kira. Tidak usah ditunda-tunda ya, tidak usah ditunda-tunda. Sama dengan Anda itu nanti ya, saya mau rajin sekolah kalau sudah kelas berempat, tak usah, mulai awal sudah harus rajin gitu loh. Tak usah nunda-nunda ya. Nanti setelah mulotan saya mau rajin nanti. Dari awal tidak apa-apalah, walaupun tak usah ya. Dari awal ya sudah harus rajin. Biar tak dikatakan apa sih musawib. Sudah ada masal, ada perumpamaan itu ya. Ada layak diwajibatin musawifun katanya ya. Jadi orang yang sudah main janji itu tak bisa memenuhi kewajiban, tak bisa. Kalau sudah mau kerjakan ya, tidak usah nunda-nunda, tidak usah ya. Soalnya udur kita sama-sama tidak tahunya kan ya, tidak usah tidak tahunya gitu ya. Biar nanti tidak usah ya. Tidak usah kerja nanti, kesempatan kerjakan nanti ya. Siapa tahu nanti sakit, siapa tahu nanti mati gitu. Sama-sama tidak tahu kan ya. Di musawib namanya ya. Saufa af'alu dzalika ya, saya akan melakukan semuanya itu nanti kalau sudah saya usia berapa ya. Tak benar itu, tak benar. Wabil amali, dan mengamalkan bimuqtadhah, dengan apa yang diminta oleh bidayatul hidayah itu, mematilan ay muakhiran, artinya menunda, biwa'din dengan pakai janji ya. Ya sama, hampir sama ya, mematilan dengan musawifan ya hampir sama, hampir sama ya. Jadi kalau sudah punya kesempatan untuk melakukan suatu kebaikan, kerjakan, tidak usah tunda-tunda itu, tidak usah ya. Soalnya udur kita sama-sama tidak tahu, nanti jangan-jangan nyampe waktunya itu sesuai dengan janji kita udur, tidak bisa ngerjakan, nanti tunda lagi, udur lagi, tunda lagi, hampir mati kan, tidak bisa orang kayak gitu, tidak bisa ya. Artinya jangan kita sampai membuang-buang kesempatan ya. Kesempatan tak akan datang dua kali kan begitu ya, istilahnya orang-orang sekarang ya. Ambillah setiap ada kesempatan, sebab kesempatan tak akan datang dua kali, tak akan ya. Muakhiran, fa'lam ayyuhat talib lil ilmi, maka ketahuilah wahai orang yang mencari ilmu seperti kita ini ya, seperti kita ini, anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi, sesungguhnya dirimu yang condong untuk nuntut ilmu pengetahuan, hiya nafsul ammaratu bisu'i, itu merupakan nafsu yang mengajak kepada kejelekan ya. Kalau orang itu suka menunda-nunda kepada kesempatan yang datang kepada orang itu ya, di dalam masalah nuntut ilmu itu berarti orang itu telah dikelabui oleh nafsu ammarahnya, namanya itu nafsu yang selalu ngajak kepada kejahatan ya, kejahatan ya. Itu jangan kita ikuti ya, nunda-nunda jangan diikuti ya. Wa qad intahadat, dan telah bangkit apa nafsu ammarah itu ya. Aiqamatin nafsu, artinya bangkit ya.
apa nafsu ammarah itu li talabil ilmi, untuk nuntut ilmu pengetahuan. Maksudnya gimana? Muti'atan lisyaitanil la'in, ya, dengan keadaan tunduk kepada setan yang terkutuk, ya. Al-la'in ail mub'adu minal khairi, artinya yang dijauhkan, atau al-mub'idu ya pada. Kalau al-mub'idu yang jauh, minal khairi dari kelakuan baik. Berarti kalau Anda suka nunda-nunda kebaikan itu, berarti Anda itu telah dikelabui oleh yang namanya setan, ya, bersama dengan nafsu ammarah yang ada pada diri kita itu, ya. Makanya kita itu, akal kita jangan sampai kalah dengan nafsu itu, ya. Jadi setiap hari Anda itu dengan nafsu ammarahnya itu pasti bertengkar terus tiap hari. Akalnya tuh, akalnya. Kata nafsu ammarah, ya sudah, ndak usah masuk hari ini, ndak usah, ya. Ustadz sudah banyak, ya. Orang alim sudah banyak, gitu. Misalnya itu nafsu ammarahnya bilang kayak gitu, ya. Tapi kalau akalnya menang, jangan, kita perlu datang dari rumah di sini dibiayai orang tuanya. Berarti dosa kepada orang tua kita kalau kita tidak rajin. Misalnya bilang, akalnya bilang kayak gitu, kita berangkat sekolah, itu berarti akalnya menang, namanya itu berperang dengan nafsu ammarahnya itu, kan kayak gitu, ya. Jadi selalu pasti saya juga tiap hari, ya, leso pada ntar ke sekolahan, ya. Apalagi ya sudah tidak begitu sehat, ya. Ya tapi ya akal selalu menang begitu, ya, tiap hari datang, kan gitu, ya, tiap hari datang, karena merupakan memenuhi apa sih tuntutan kewajiban seperti itu, kan kayak gitu. Muti'atan lisyaitan al-la'in ail mub'idu atau al-mub'adu, ya, minal khairi. Perlunya apa setan mengajak kayak gitu, ya, ngajak nunda-nunda kepada kebaikan itu? Perlunya apa? Liyudliyaka, ya, untuk menyampaikan setan kepada Anda, ailiyu silaka, untuk menyampaikan siapa setan kepada Anda, bihabli ghururihi, dengan tali tipu dayanya, ya, tali tipu dayanya setan, bidhummil ini, ya, ay khadi'atihi, artinya tipu dayanya setan, ya. Kalau sudah masuk tipu dayanya setan itu kepada diri Anda, disertai dengan nafsu amarahnya itu, ya, payastadrijuka, maka setan akan memasukkan kepada Anda, ayyakhuduka, akan mengambil setan kepada Anda, qalilan sedikit demi sedikit, ya, bimaki datihi, dengan tipu dayanya, ay khilatihi, artinya tipu daya setan itu memasukkan kemana? Setahun belum ada apa-apanya, kan kayak gitu. Berarti kita masuk ke tipu daya setan, jangan sampai, ya, jangan sampai seperti itu, ya. Agar kita itu tidak diatur oleh setan, ya. Berarti kita yang harus memerangi setan itu, ya, bersama dengan nafsu kita, nafsu amarah yang ada pada kita itu. Oh ya. Wa qasduhu, adapun tujuan setan, ya, tujuannya setan itu apa? Mengajak kayak gitu, ya. Mengajak kita, ya, untuk nunda-nunda kebaikan itu. Apa tujuannya setan itu? Ayyurawija ayyuslika alaika asyarra fi ma'radil khairi, ya. Untuk menjalankan apa setan alaika, atas Anda, asyarra, kepada kejahatan, kejelekan, fi ma'radil khairi, di dalam tujuan kebaikan, ay maslaki, artinya di jalan kebaikan, wa tariqatihi, dan jalan kebaikan, ya. Di setan membius kita, membujuk kita itu bahwa yang paling bagus itu nunda-nunda itu karena setan. Padahal kelakuan nunda-nunda itu termasuk kelakuan yang jelek, tidak perlu kita ikuti. Karena setan itu dibalik, ya. Nunda itu adalah sesuatu yang bagus, ya. Soalnya ada dalil. Apa dalilnya, ya? Ta'ajjal minas syaitan, ya, ta'anni minar rahman, ya. Kesusu itu kerjaannya setan, ya. Tapi tenang-tenang itu, ya, kenceng ngaji tak kenceng tak ngaji misalnya, itu minar rahman, itu kan setan balik gitu, ya.
Balik pun setan itu. Ya. Mestinya kita itu kalau kepada kebaikan itu harus tajel, harus segera, ya harus segera. Ya. Kalau kepada kebaikan harus segera. Ya. Beda dengan kepada sesuatu yang kejahatan itu. Di setan itu membalik keadaan, ya. Memasukkan kepada kita, ya, kelakuan jelek itu dikatakan baik oleh setan, ya, lantas kita itu nyetujui, ya. Berarti hatta yulhekaka bilah sarina a'mala, sehingga setan itu mempertemukan Anda, mengkelompokkan Anda bilah sarina amala, dengan orang-orang yang merugi amalan kepada beberapa perbuatannya itu. Kalau sudah dibalik kayak gitu, maka setan berhasil namanya itu untuk merugikan kita. Kita itu dimasukkan kepada orang-orang yang rugi, ya, orang rugi. Rugi apa? Ya banyak, rugi biaya dari Pak kirim dari engkau, ya, rugi waktu berapa tahun tak oleh apa kan, itu banyak ruginya kan. Padahal itu yang paling bagus, jangan setan, ya, padahal itu sesuatu tipu daya namanya, tipu daya dari setan yang tak perlu kita ikuti itu. Apa aksarin itu? Alladzina at'abu anfusahum fi amalin, ya, yaitu orang-orang at'abu anfusahum, yang membuat capek mereka itu anfusahum, kepada diri mereka, fi amalin, di dalam suatu perbuatan, yarjuna bihi fadlan, mereka mengharap bihi, dengan perbuatannya itu, fadlan, kepada suatu keutamaan, tapi yang didapat fanalu halakan, maka mereka itu memperoleh kepada kecelakaan, ya, dengan cara menunda-nunda pekerjaan baik itu, ya, disangkanya itu yang paling bagus, ya, lantas dikerjakan, ya. Setelah dikerjakan bukan keuntungan yang didapat, tapi apa sih? Kerugian dengan cara menunda-nunda itu, ya. Makanya nunda-nunda itu tidak bagus, ya. Nunda-nunda kebaikan itu tidak bagus, ya. Malah sampai ada hadis nunda masalah nunda ini, ya. Orang punya hutang sama orang lain, sudah mampu bayar, lantas ditunda bayarnya itu zalim namanya. Ya. Hadisnya ada, ya. Tidak ada ungkapan matalul ghali zulmon, menundanya orang yang mampu membayar hutangnya kepada orang yang dia hutangi, ya, tapi ditunda padahal sudah punya, mau bayar, itu zalim namanya itu. Kalau sudah mampu bayar, ya. Jangan-jangan nanti itu dicuri orang, nanti tidak mampu bener kan, kayak gitu, ya. Itu gara-gara menunda, ya. Tak bagus lah yang namanya menunda-nunda kebaikan, itu tidak bagus, ya. Kita punya hutang, ya kalau memang betul-betul tidak punya, ya tidak apa-apa, memang tidak punya. Ini punya untuk bayar, waktunya nyampe, misalnya punya untuk bayar, itu ditunda, ya. Biarlah nanti besok, ya. Tahu-tahu besok nanti dicuri orang, ya betul tidak mampu jadinya itu, ya. Untuk kita kan sama-sama tidak tahu kan, ya. Punya kesempatan, yaitu yang dikatakan kesempatan tak akan datang dua kali, kan kayak gitu, ya. Hanya satu kali kesempatan itu. Apakah mudah ada dua kali? Kemudahan kita ada dua kali? Ya kecakilah tua kan gitu, ya. Tak akan datang mudah lagi kan gitu. Kesempatan mudah itu cuman satu kali, ya. Maka buatlah kesempatan yang baik pada waktu kita punya niat yang baik, ya. Gunakan sesuai dengan apa niat kita itu. Panalu halakan, maka mereka itu memperoleh kepada kecelakaan, ya, kecelakaan. Celaka yang didapat bukan pahala yang dia, bukan keutamaan yang didapat, tapi celaka yang didapat itu. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang telah sesat, aidha, telah hilang, sa'yuhum, apa usaha mereka, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, ditibaihumus syaitan, gara-gara ikutnya mereka itu kepada setan, nyampe, ya, ditibaihumus syaitan, ya, karena ikutnya mereka kepada setan, ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.